Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, welcome back to my channel Siska Wahyunitya Naulandari. Halo, apa kabar Bapak Ibu Guru BK khususnya? Bagaimana nih? Apakah sudah siap untuk ujian di hari Ahad nanti ya? Yang sudah sangat dekat sekali dan tinggal beberapa hari saja untuk bisa mempersiapkan ujian pengetahuan atau UPPPG. Yang kali ini tentu soalnya dan juga kisi-kisi saya cek sudah berubah begitu. Hanya akan ada soal sekitar 60 ya, 60 soal yang terdiri dari SJT dan juga PCK. Dan di situ di PCK pun diselingi ini studi kasus gitu kan. Nah, di sini nanti saya akan sharing soal yang berkaitan dengan SJT. Dan ini dikhususkan untuk yang bimbingan konseling, tapi sebenarnya untuk umum bisa ya, karena SJT itu memang tidak harus per bidang gitu, tapi bisa untuk semuanya. Nah, untuk soal SJT ini sudah saya sesuaikan dengan kisi-kisi di bulan Desember tahun 2023 dan sudah sesuai dengan sub ini ya, kompetensi yang akan diujikan. Nah, untuk kita akan lanjut ke pembahasan di sini untuk Bapak Ibu guru yang belum klik tombol subscribe untuk klik terlebih dahulu dan juga aktifkan loncengnya. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu guru semuanya yang sudah setia berada di channel YouTube saya. Nah, kita lanjut ke berikutnya. Nah, ini adalah kisi-kisi SJT dan juga PCK UKM PPG Daljab tahun 2023. Nah, karena tadi saya akan membahas tentang di sini yang berkaitan dengan SJT, jadi di dalam soal ini nanti akan ada komponen kompetensi menjunjung tinggi nilai Pancasila, di mana terdiri dari aspek subkompetensinya ketakwaan, kemanusiaan, persatuan, dan demokratis. Nah, tapi karena ini nanti hanya ada beberapa soal sebagai contoh saja begitu, dan memang waktu yang terbatas, saya berikannya di ini opsi beberapa diantaranya yang berkaitan dengan ketakwaan, kemudian demokratis, semacam itu. Oke, kita lanjut ke soal dan juga nantinya pembahasan. Di soal pertama, sebagai seorang guru BK atau bimbingan konseling, Anda dihadapkan pada situasi di mana seorang siswa kelas 10 tampak mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah yang baru setelah pindah dari kota asalnya. Siswa tersebut tampak tertutup dan kurang berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Bagaimana Anda akan menanggapi situasi ini sebagai seorang guru BK? Nah, pertanyaannya, sebagai guru BK, pilihlah jawaban yang mencerminkan tindak yang sesuai untuk membantu siswa tersebut menyesuaikan diri dan mengatasi kesulitan sosialnya. Nah, ini adalah menjadikan poin penting. Jadi siswa tadi bagaimana agar bisa ini tadi menyesuaikan dirinya dan juga bisa mengatasi kesulitan dari sosialnya. Nah, di opsinya adalah opsi yang pertama, mengadakan sesi konseling pribadi atau individual dengan siswa untuk mengeksplorasi dan memahami lebih dalam perasaan dan pengalaman siswa dalam beradaptasi. Kemudian yang B, mengorganisir pertemuan dengan guru dan staf sekolah untuk membahas cara terbaik mendukung integrasi sosial siswa pindahan ini. Dan yang C, membentuk kelompok kecil siswa yang dapat menjadi teman akrab bagi siswa pindahan, kemudian membantu memperkenalkan dan memahami budaya sekolah. Dan D, menyusun program orientasi khusus untuk siswa pindahan yang melibatkan kegiatan sosial dan pengenalan lingkungan sekolah. Kemudian yang E, memberikan bimbingan karir intensif kepada siswa agar lebih fokus pada pencapaian akademisnya sebagai cara untuk mengatasi masalah sosialnya. Nah, di sini jelas tadi yang berkaitan dengan bagaimana untuk bisa beradaptasi. Tentu saja kita akan membantu untuk siswa ini dengan cara yang, nah ini ya, membentuk, nah ini yang C, yaitu yang membentuk kelompok kecil siswa
yang dapat menjadi teman akrab bagi siswa pindahan, membantu memperkenalkan dan memahami budaya sekolah gitu. Jadi ini yang C. Karena dengan C ini bisa akhirnya nanti menciptakan lingkungan sosial yang mendukung integrasi siswa pindahan. Dengan membentuk kelompok kecil, siswa juga akan memiliki kesempatan untuk berinteraksi dan membangun hubungan dengan teman sebaya yang dapat membantu mereka merasa lebih nyaman dan diterima di lingkungan sekolah baru. Nah, pendekatan ini mencerminkan perhatian terhadap aspek sosial dan juga emosional siswa dan sudah sesuai dengan peran guru BK dalam mendukung kesejahteraan siswa secara menyeluruh atau holistik gitu. Jadi ini jawabannya yang C. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Di soal nomor 2, situasinya, sebagai seorang guru BK, Anda mengetahui bahwa seorang siswa kelas 12 sedang menghadapi dilema etika. Siswa tersebut meminta bantuan dalam menjaga rahasia. Nah, ini tadi ya. Kita highlight dilema etika. Siswa tersebut meminta bantuan dalam menjaga rahasia yang signifikan terkait masalah pribadi. Nah, ini masalah pribadi dan juga masalah keluarganya. Bagaimana Anda akan menanggapi situasi ini dengan mempertimbangkan kompetensi etika profesi kita sebagai seorang guru BK? Nah, sebagai guru BK, pilihlah jawaban yang paling mencerminkan tindakan yang sesuai dengan prinsip etika ini tadi, etika profesi dalam menjaga rahasia. Oke, opsinya adalah A. Memutuskan untuk tidak membocorkan informasi kepada siapapun, termasuk pihak sekolah atau orang tua, kecuali jika, nah di sini ada kata kecuali, jika ada ancaman serius terhadap keselamatan siswa. Kemudian B, berbicara dengan kepala sekolah untuk mendapatkan pandangan dan izin sebelum melanjutkan dengan sesi konseling lebih lanjut. Dan yang C, meminta izin langsung dari siswa untuk berbagi informasi tersebut dengan pihak sekolah atau orang tua. Menjelaskan konsekuensi jika informasi tersebut tidak dibagikan. Kemudian yang D, mengorganisir pertemuan keluarga untuk membahas masalah tersebut secara bersama-sama dan mencari solusi yang sesuai. Dan yang E, mengabaikan permintaan siswa dan fokus pada aspek-aspek lain yang tidak terkait dengan masalah tersebut. Nah, di sini jelas kita akan lebih ke, karena tadi kita juga dari guru bimbingan konseling itu ada kode etik, di mana salah satu kode etik ini adalah asas kerahasiaan. Nah, kita harus bisa menjaga rahasia karena bentuk dari siswa itu bisa percaya dengan kita adalah rasa nyaman. Rasa nyaman tadi dikarenakan siswa merasa, oh guru saya ini bisa dipercaya dan menjaga rahasia ketika saya cerita apapun itu. Nah, berarti jawabannya adalah yang A, yaitu memutuskan untuk tidak membocorkan di sini tadi, tidak membocorkan informasi kepada siapapun. Ya ini pengecualian saja, andai kata ada hal-hal yang justru sifatnya adalah mengancam keselamatan, ya berarti kita bisa tetap menceritakan tapi hanya ke orang-orang yang berkepentingan maksudnya di sini. Nah, ini sudah mencerminkan kompetensi kita sebagai guru BK di etika profesi, khususnya mengenai menjaga rahasia, kemudian privasi siswa. Jadi guru BK tadi memiliki tanggung jawab etika untuk menjaga kepercayaan siswa dan merahasiakan informasi yang bersifat pribadi. Nah, ini sudah menjadi kewajiban kita sebagai guru BK. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, di soal nomor 3, sebagai seorang guru BK, Anda menemukan bahwa seorang siswa menolak untuk berpartisipasi dalam kegiatan sekolah dan mengisolasi diri. Nah, ini dia menemukan tadi ya, menolak. Nah, ada kata menolak. Siswa tadi menolak untuk apa? Berpartisipasi dalam kegiatan sekolah dan mengisolasi diri. Nah, ini ada mengisolasi diri. Setelah diwawancara, siswa mengungkapkan bahwa ia merasa kesulitan untuk berkomunikasi dan merasa tidak diterima. Nah, di sini ada kesulitan dalam komunikasi, kemudian merasa tidak diterima oleh siapa? Oleh teman-temannya. Sebagai guru BK, langkah apa yang akan Anda ambil untuk membantu siswa ini?
Apakah dengan mengorganisir seminar motivasi untuk memotivasi siswa, ataukah menyusun program mentoring dengan siswa-siswa senior, ataukah menyarankan agar siswa bergabung dengan kelompok sosial tertentu, atau merencanakan sesi konseling individual untuk mengeksplor masalah siswa lebih mendalam. Di sini sudah sangat jelas sekali, kita akan menjawab yang D, yaitu merencanakan siswa ini untuk bisa ikut sesi konseling secara individual. Karena kalau dilihat dalam kategori ini sudah harus mendapatkan layanan konseling individual, dan di dalam layanan konseling individual itu nanti kita bisa lebih mengetahui secara mendalam sebenarnya akar permasalahannya apa gitu. Nah, di sini merupakan langkah yang paling tepat dalam situasi ini melalui sesi konseling individual. Guru BK itu dapat mendalami tadi ya, kemudian mengidentifikasi dan memberikan dukungan serta bimbingan yang lebih sifatnya individual. Kalau untuk yang jawaban yang misalnya pilihan di sini antara A, B, C gitu, ini meskipun dapat bermanfaat dalam konteks tertentu, nah itu tidak seefektif ketika sesi konseling individual untuk penanganan masalah yang sifatnya kompleks dan juga pribadi. Nah, ini sudah sangat langkah yang tepat, yaitu yang D. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang siswa menghadapi konflik moral. Nah, ini kita highlight konflik moral di mana? Di sekolah. Karena pandangannya yang bertentangan. Pandangannya bertentangan dengan kebijakan sekolah terkait dengan kebebasan berekspresi. Bagaimana Anda sebagai guru BK dapat membimbing siswa ini untuk mengatasi konflik moralnya sambil tetap menghormati, tapi tetap bisa menghormati dari sisi kebijakan sekolah. Nah, apakah dengan menekankan agar siswa mengubah pandangannya sesuai dengan kebijakan sekolah, atau mengabaikan konflik tersebut untuk menghindari masalah lebih lanjut, atau membantu siswa merumuskan argumen logis untuk mendukung pandangannya, atau mengajak siswa berpartisipasi dalam diskusi kelompok untuk mendiskusikan perspektif yang berbeda. Nah, jelas di sini kita akan lebih mengajak siswa untuk berpartisipasi dalam diskusi kelompok, mendiskusikan hal yang sudut pandangnya berbeda. Berarti ini yang D. Nah, karena pilihan di D ini lebih mengedepankan pendekatan dialog dan juga kolaboratif. Terus dalam menangani konflik moral, diskusi kelompok dapat membantu siswa memahami perspektif orang lain atau sudut pandang orang lain, mengembangkan kemampuan berpikir secara kritis, dan juga mencari solusi bersama. Dan kalau untuk yang pilihan A, B, C, ini lebih cenderung tidak mengakomodasi keberagaman pandangan dan kurang mengedepankan pemahaman secara bersama gitu. Nah, sudah clear, kemudian kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, ini soal nomor 5 ini adalah soal yang terakhir juga gitu. Nah, di soal ini sebagai seorang guru BK, Anda mendapat 2 siswa di sekolah yang memiliki pandangan berbeda dalam menanggapi isu sosial. Nah, ini ada pandangan berbeda tadi. Memiliki pandangan yang berbeda dalam menanggapi isu yang kontroversial. Mereka berencana untuk mengadakan diskusi secara terbuka di sekolah untuk membahas perbedaan. Nah, ini perbedaan pandangan mereka. Menunjukkan sikap saling menghormati terhadap pendapat orang lain. Dalam diskusi tersebut, apakah mewajibkan mereka untuk menyusun pandangan bersama agar tidak ada perbedaan, ataukah memberikan poin tambahan bagi mereka yang dapat meyakinkan orang lain untuk mengganti pandangan, ataukah menyusun pedoman diskusi yang mempromosikan saling mendengarkan dan menghormati pandangan berbeda, atau yang D, memperingatkan mereka bahwa diskusi akan dihentikan jika tidak ada. Di sini saya ulangi, memperingatkan mereka bahwa diskusi akan dihentikan jika ada perbedaan pendapat yang terlalu tajam. Nah, jelas di sini kita akan lebih mengarah gitu ke jawaban yang
menyusun pedoman diskusi yang mempromosikan saling mendengarkan dan menghormati pandangan yang berbeda. Karena memang sangat memungkinkan sekali ya untuk kita gitu, setiap orang itu memiliki pandangan atau perbedaan dalam hal-hal yang menurut keyakinan mereka begitu kan. Nah, di sini merupakan langkah yang paling tepat untuk menunjukkan sikap saling menghormati terhadap pendapat orang lain dalam diskusi. Menyusun pedoman diskusi yang mempromosikan saling mendengarkan dan menghormati pandangan berbeda, membantu nanti menciptakan lingkungan yang inklusif dan juga memfasilitasi pertukaran ide secara positif. Untuk yang poin A, B, dan juga D, ini cenderung menghambat justru. Menghambat apa? Keberagaman pendapat dan tidak mempromosikan sikap saling menghormati. Nah, jadi jelas sekali ini jawabannya yang C. Nah, oke, nah itu tadi adalah contoh soal SJT yang sudah saya sesuaikan dengan kisi-kisi Desember 2023. Semoga memudahkan kita untuk mengerjakan soal, dan sebenarnya masih banyak sekali soal-soal yang saya miliki terkait dengan SJT maupun PCK, tapi dikarenakan memang saat ini saya masih sibuk dengan mendampingi Bapak Ibu guru yang akan UP di tanggal 10 besok ini, di hari Ahad itu, sehingga belum sempat untuk membuat sebuah video itu. Jadi ada kelas belajar bersama dengan saya melalui Google Meet. Mungkin bagi teman-teman yang ingin, karena ini juga belum terlambat, masih ada kesempatan beberapa hari lagi, silakan bisa bergabung untuk komunikasi secara personal. Nah, di sini teman-teman bisa langsung menuju ke Instagram dan ini ya, DM saja di Siska_Makbuloh. Nah, atau silakan teman-teman juga bisa belajar di TikTok yang belajar UPPBG. Di situ ada beberapa penjelasan. Tapi lagi-lagi ya, karena belum ada waktu, saya belum mengupload video-video terbaru yang niat saya akan memperbanyak untuk penjelasan-penjelasan setiap ini ya, yang berkaitan dengan keilmuan khususnya di bimbingan dan konseling. Nah, oke, untuk Bapak Ibu guru BK khususnya silakan semangat belajar, dan semoga nanti masih bisa share video juga yang berkaitan dengan PCK. Intinya kerjakan dengan rileks, tenang, dan yakin bahwa pasti akan lulus gitu. Oke, thank you very much for your nice attention, and don't forget for like, comment, and subscribe and share. Oke, thank you, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.